Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Apakah Anda orang yang pernah bersekolah? Dan tentunya semua orang di dunia ini pasti memiliki cita-cita setinggi langit dengan perjalanan sekolah. Sekolah itu ada dua jenis secara umum ya. Yang pertama tentunya adalah sekolah formal dari tingkat SD sampai ke perguruan tinggi. Ada juga sekolah yang non formal seperti pondok pesantren, lembaga-lembaga yang lain ataupun sejenisnya. Tetapi semua itu bermuara kepada kesuksesan seseorang, di mana kebanyakan orang selalu menghubung-hubungkan antara sekolah atau keberhasilan di sekolah dengan kesuksesan di dunia nyata ketika mereka sudah lulus. Dan masih banyak orang yang keliru bahwa sekolah ini adalah jembatan untuk menuju sukses, padahal tidak semuanya. Jangan salah paham dulu, mari kita bahas pada episode kali ini, kenapa sih orang atau kebanyakan orang yang sukses di sekolah, mereka cenderung tidak sukses di dunia nyata. Ada apa sebenarnya? Ini akan kita coba ungkap pada episode kali ini. Ayo kita pergi ke sekolah, dan jangan skip dulu intronya. Kita lihat dulu intronya. Kalau ada pertanyaan, pilih mana? Beruntung karena pintar atau pintar karena beruntung? Silakan Anda jawab sendiri dalam hati Anda. Kalau saya pribadi pilih mana? Tentunya jawabannya sangat objektif, tergantung dari personnya masing-masing. Ya, sukses itu apa sih? Sukses itu banyak sekali definisinya ya. Ada yang mengatakan sukses itu merupakan sebuah pencapaian terbesar dalam hidup, karir yang sangat tinggi, punya apartemen mewah, punya rumah, punya tanah, punya istri, punya anak, dan semuanya yang berhubungan dengan keberhasilan seseorang. Tentunya sukses ini sangat subjektif sekali ya penilaiannya. Masing-masing orang tentunya memiliki definisi-definisi yang berbeda terkait dengan kesuksesan mereka masing-masing. Tetapi semakin kesini masyarakat modern itu semakin memiliki passion yang tentunya tidak sesuai dengan background atau latar belakang pendidikannya. Semakin kesini semakin dunia bergerak ke dunia modern, pendidikan-pendidikan yang ada di sekolah formal itu menjadi sebuah barangkali sebuah hal yang memang tidak begitu bisa dikatakan tidak begitu istimewa, karena semua orang saat ini itu semuanya bisa mengakses informasi walaupun tidak sekolah. Bedanya hanyalah ijazah ketika mereka lulus, dan ijazah itu berguna untuk mereka melamar kerja di perusahaan atau di lembaga-lembaga yang lain. Kemudian ketika kita bersekolah ya, entah itu sekolah SD sampai ke tingkat universitas atau tingkat pasca sarjana doktoral sekalipun, kebanyakan mereka yang kenyang dengan materi, kenyang dengan soal-soal, kenyang dengan PR, latihan-latihan, mereka biasanya mendapatkan ranking di sekolah, ranking 1, 2 dan seterusnya, bahkan sampai kelas 6 ranking 1 terus. Tapi kemudian ketika mereka sudah lulus, sudah keluar dari sekolah dan sudah terjun ke masyarakat, kenapa rata-rata di antara mereka banyak yang gagal? Ada apa sebenarnya? Apakah sekolah ini memang semacam blunder kepada orang yang sukses di sekolah dalam tanda kutip dalam hal akademik, atau memang bagaimana? Nah, jadi hal yang semacam itu saat ini menjadi dilematis. Banyak orang tua yang memang khawatir akan anaknya ketika mereka menyekolahkan anaknya kepada sekolah yang memang tingkatan sudah universitas. Misalkan passion anak itu ada di pendidikan, atau passion anak itu ada di dunia seni grafis atau di komunikasi, maka orang tua yang bersangkutan menyekolahkan sesuai dengan passion anaknya, padahal tidak begitu. Jadi bisa dikatakan sekolah ini bukan satu-satunya jaminan untuk menjadi sukses. Dan kemudian orang yang sukses di sekolah itu memang kebanyakan gagal di kehidupan nyata. Tapi saya tidak mengatakan semua ya, hanya sebagian saja. Ada seorang yang bernama Daniel Goleman. Daniel Goleman itu adalah seseorang psikolog yang mengatakan bahwa kesuksesan akademik atau kepintaran otak atau kecerdasan intelijensi seseorang itu hanya berperan 20% saja.
kepada kesuksesan terhadap dunia luar sekolah. 80% itu ditentukan oleh kecerdasan emosional. Ini menurut Daniel Goleman, seorang psikolog. Dan pastinya kalau kita asumsikan di zaman sekarang, banyak sekali lulusan-lulusan sekolah atau dari lulusan universitas terkemuka ya, mereka cenderung ketika lulus ingin bekerja di mana masih belum tahu. Mereka mau bekerja di sana, mau bekerja di sini, nulis lamaran, ditolak sana, ditolak sini. Tetapi banyak orang yang nakal di sekolah, dalam tanda kutip males-malesan, jarang mengerjakan PR, bajunya compang-camping, tidak pernah rapi. Tetapi ketika mereka sedang lulus, terjun ke masyarakat, mereka cenderung sukses. Atau bahkan setidaknya mereka lebih memiliki banyak relasi daripada mereka yang dalam tanda kutip rajin di sekolah atau rajin di kelas. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena begini, orang pintar itu memiliki memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tentunya tidak dimiliki oleh orang yang barangkali tidak lebih pintar darinya pada waktu itu, pada di kelas ya. Orang pintar itu cenderung menyendiri, mereka merasa lebih pintar, kemudian mereka juga tidak butuh bantuan orang lain karena mereka sudah merasa pintar. Mereka merasa menjadi raja di kelas itu. Karena misalkan dia adalah otak dari kelas. Kan di kelas itu biasanya ada anak yang paling cerdas atau anak yang paling pintar. Biasanya anak yang paling cerdas itu di sekolah itu menjadi rebutan ketika mereka ada PR. Ada yang rebutan duduk bareng dia, kemudian ngerjakan PR bareng dia dan seterusnya. Jadi anak emas lah. Ya pastinya di sekolah itu di mana-mana ya pastinya ada yang sangat mendominasi, ada yang lucu juga, ada yang nyebelin juga. Tetapi rata-rata anak yang pintar di sekolah, pintar di kelas itu biasanya ketika mereka sudah lulus, sudah terjun ke masyarakat, mereka kebanyakan gagal dalam tanda kutip dalam kehidupan sosialnya. Tetapi saya tidak mengatakan semua, banyak ya, banyak sekali mereka yang sukses, termasuk mereka-mereka yang berjuang ketika ikut tes CPNS, ikut tes P3K. Tentunya ini menggunakan kecerdasan intelijensi mereka, hafalan mereka. Dalam tes itu kan ada aritmetika, ada deret angka, ada sejarah, ada PKN dan seterusnya. Tentunya ini sangat berguna ketika kita belajar, ketika pintar di sekolah. Tentunya ini sangat berguna kalau ingin berkarir di dunia akademik atau kalau ingin berkarir di dunia yang berhubungan dengan intelijensi. Tetapi kembali lagi, kesuksesan itu bukan hanya dilihat dari golongan atau dilihat dari gelarnya, bukan seperti itu. Yang menjadi blunder adalah saat ini dunia modern sudah berkembang, sudah sedemikian rupa, banyak sekali profesi-profesi yang tidak kita sangka-sangka. Ada influencer, ada youtuber, ada selebgram, ada tiktoker. Padahal dulu ini nggak ada. Di sekolah nggak pernah diajari. How to be youtuber nggak pernah diajari di sekolah. How to be tiktoker nggak pernah diajari. How to be influencer apalagi. Di sekolah hanya kita belajar materi-materi 1+1 sama dengan 2 dan seterusnya. Kemudian teori-teori itu pada dasarnya ketika kita sudah lulus itu nggak dipakai. Bayangin aja kita terjun ke masyarakat, kemudian apakah kita harus memakai algoritma? Apakah kita harus memakai integral? Apakah kita harus memakai sin cos tangen? Tidak seperti itu. Yang kita butuh itu hanya hitung-hitungan dasar, membaca dasar, dan analisis dasar. Udah itu aja. Anak akuntansi ketika mereka lulus kuliah dengan orang yang jualan ikan teri di pasar, yang sudah berpengalaman tanpa kuliah atau tanpa mengenal bangku kuliah, justru ketika hitung-hitungan lebih peka mereka yang jualan ikan teri daripada yang jurusan akuntansi dari universitas ternama. Mereka harus menghitung pakai kalkulator lah, mereka harus menggunakan smartphone lah. Bayangkan saja orang yang jualan ikan teri yang bahkan tidak pernah mengenal apa itu akuntansi, apa itu yang disebut dengan inflasi, deflasi. Mereka nggak tahu, tapi mereka mampu menganalisis secara detail kerugian dan juga keuntungannya. Apakah ini bukan blunder? Ya tentunya Anda sendiri yang bisa menjawab hal ini. Tetapi tidak semua begitu ya. Banyak juga yang sukses di dunia seperti itu. Di dunia perbankan juga sangat berguna yang namanya inflasi dan deflasi, analisis pasar dan seterusnya. Tetapi kalau memang sekolah itu
Rocky Gerung pernah mengatakan bahwa ijazah itu hanyalah sebuah tanda bagi mereka yang pernah bersekolah, bukan tanda bagi orang yang pernah berpikir. Ya tentunya kalau kita analisis lagi kata-kata kalimat ini benar banget ya. Orang yang sekolah itu kan hanya dalam tanda kutip ya, nggak semuanya. Hanya mengharapkan ijazah, foto bareng keluarga, wisuda, habis itu sudah. Ijazahnya ya nggak tahu kemana. Selebihnya mereka tentunya akan berjuang sesuai dengan rezekinya masing-masing, sesuai dengan garis hidupnya masing-masing. Ya ijazah itu hanya menentukan sekian persen saja, sekolah formal hanya menentukan sekian persen saja. Apalagi belum lagi urusan-urusan orang dalam, urusan sogok menyogok, gratifikasi dan seterusnya. Ini nggak pernah diajarkan di sekolah. Bagaimana caranya bersaingan dengan orang dalam. Orang pintar nggak pernah memikirkan hal itu. Tetapi orang yang nakal karena banyak relasi di luar sekolah, mereka memikirkan itu. Sehingga ketika mereka lulus cenderung lebih sukses daripada mereka yang pintar di sekolah. Karena kenapa? Orang pintar terkadang banyak berpikir, banyak perhitungan. Sedangkan orang-orang yang nggak pernah mikir, artinya hanya mikirnya sedikit, mereka cenderung udah terobos aja, ketemu belakang, tiba-tiba sukses. Ya kembali lagi, sukses itu kan banyak definisinya, tetapi rata-rata kebanyakan orang yang sukses di sekolah atau yang dapat ranking 1, ranking 2, ranking 3 ketika sudah terjun ke masyarakat, sudah lulus, mereka menjadi nggak berkutik. Beda dengan mereka yang anak-anak organisasi. Dulu kan sebelum ada peraturan jurusan ya, dulu itu kan anak IPS terkenal lebih nakal daripada anak IPA, apalagi anak bahasa. Tetapi sekarang ini karena memang pemerintah sudah menghapus, nggak ada perbedaan antara anak IPA dan IPS, tentunya ini barangkali pemerintah itu melihat bahwa ujung-ujungnya yang dilihat bukan jurusannya kok. Ujung-ujungnya yang dilihat adalah kemampuan di masyarakat. Nggak ada lagi anak IPS, nggak ada lagi anak IPA. Makanya pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti itu. Karena buat apa jurusan kalau misalkan tidak digunakan secara maksimal, kan begitu. Kemudian ya kalau kita analisis kembali, banyak sekali ya orang-orang yang tentunya akademisi sukses menurut versi mereka. Mereka bisa sekolah sampai profesor, ya banyak yang seperti itu. Tetapi juga kadang profesor ada saingannya juga. Guru besar itu ada saingannya juga. Mereka pernah ditipu jurnal yang jurnal predator. Mereka juga rela bayar untuk meloloskan diri sebagai guru besar. Persaingan ketat antara dosen, persaingan ketat antara guru dan seterusnya. Di dunia-dunia seperti itu juga ada persaingan. Nah, jadi jangan dikira semakin tinggi levelnya semakin rendah persaingannya. Tidak, justru semakin tinggi levelnya persaingan akan semakin merajalela. Betapa banyak orang-orang yang berprofesi sebagai tenaga pendidik, baik itu guru ataupun dosen, yang saingan atau sikut-sikutan dengan temannya. Misalkan yang berprofesi sebagai dosen, ikut sertifikasi dosen, itu rela bayar untuk menerbitkan jurnal, untuk jurnal satu Scopus, untuk jurnal Sinta, itu bayar jutaan rupiah dan itu nggak murah. Biasanya itu ada iming-iming jurnalnya akan diterbitkan, walaupun jurnalnya jurnal predator. Ya tentunya banyak sih, nggak hanya di bidang itu saja. Tetapi intinya adalah bahwa kita boleh berhenti sekolah, tapi jangan berhenti berpikir. Karena sekolah itu memang tempatnya orang berpikir, tapi belum tentu orang berpikir itu bisa berpikir kepada dirinya sendiri, bahkan untuk bermanfaat dengan orang lain. Karena kesuksesan yang sejati adalah kesuksesan yang bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain, bukan bermanfaat hanya untuk dirinya. Ya kembali lagi ya, sukses itu adalah relatif dan sangat subjektif. Tapi yang jelas jangan berhenti belajar, terus berkarya walaupun Anda tidak sekolah. Karena dunia sekolah dan dunia formal itu sama sekali bukan hal yang wajib untuk kita banggakan. Justru kita harus bangga dengan prestasi yang kita dapat walaupun bukan dari luar sekolah. Atau walaupun kita misalkan hanya berpendidikan SD, jangan minder. Karena semuanya ujung-ujungnya adalah sukses bukan mereka yang menentukan, tapi diri Anda sendiri. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan nuansa manfaat kepada Anda semua. Terima kasih. Kalau ada kritik dan saran silahkan diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.